Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ghazul Fikr, Al-Ustadz Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kekakuan Salafi Wahabi dalam memahami ajaran Islam. Dan di sini saya sebagai pihak kontra menentang bahwa Salafi Wahabi itu tidak seluruhnya kaku dalam memahami ajaran Islam. Ada bagian-bagian tertentu di mana mereka itu tidak kaku dalam memahami ajaran Islam. Akan tetapi sebelum kita beranjak kepada pembahasan kekakuan atau tidak kakunya Wahabi dalam memahami ajaran Islam, alangkah baiknya kita mengenali siapakah Wahabi itu atau Salafi Wahabi itu. Baik, secara bahasa Wahabi itu merupakan nisbah kepada Abdul Wahhab, yang mana nama ayahandanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan yang dimaksud di sini Wahabi itu adalah paham keagamaan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab, atau lebih tepatnya di Kerajaan Saudi Arabia pada rentang waktu 1115 hingga 1206 Hijriah. Nah, pemahaman tersebut merupakan ajaran keagamaan yang menggabungkan antara metode Salafi atau manhaj Salaf yang dibawa oleh yang diambil oleh Wahabi dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dalam bidang fikih. Nah, lalu manhaj salaf yang seperti apakah yang digunakan oleh Salafi Wahabi dalam bidang akidah? Ya. Nah, manhaj salaf yang diambil oleh Salafi Wahabi yaitu mereka mengambil dari Imam Ibnu Taimiyah, di mana secara garis besar manhaj salafnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang pertama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kaidah ini mengandung beberapa kaidah, ya. Artinya mengandung beberapa kaidah. Yang pertama adalah keselamatan hidup dan ridho Allah, di mana orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hidupnya itu akan selamat dan hidupnya juga akan mendapatkan ridho dari Allah. Karena banyak juga nas-nas yang menceritakan barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah maka ia akan selamat hidupnya. Lalu yang kedua, mengandung kesimpulan agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, misalnya pada surah Al-Maidah ayat 15 hingga ayat 16. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang ketiga itu adalah wajib mendahulukan syara di atas akal jika keduanya bertentangan. Walaupun pada sebenarnya akal itu tidak bertentangan dengan syara. Tapi kalau misalkan ada yang bertentangan, maka wajib mendahulukan syara di atas akal itu sendiri. Lalu yang selanjutnya manhaj salaf yang diambil adalah tidak memasuki dunia kalam dan falsafah, dan hanya berpegang kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi dalam menjelaskan dan memahami persoalan-persoalan akidah. Dan hal ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, memelihara ilmu yang bermanfaat disertai dengan amal perbuatan. Karena kalau misalkan kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalam Al-Quran dan Sunnah ini
kita mengambil dalil, terus juga mengambil manfaat dalam memahami persoalan-persoalan akidah juga, maka kita akan memelihara ilmu yang bermanfaat disertai amal perbuatan. Lalu yang kedua, menolak adanya bid'ah, karena di sisi Wahabi atau manhaj salaf bahwa ketika kita masuki dunia kalam atau dunia falsafah, maka itu sudah melakukan hal yang bid'ah, karena tidak ada dalil yang menjelaskan terkait hal tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga, kehujahan hadis-hadis sahih dalam masalah akidah, termasuk hadis khobar atau hadis ahad. Nah, di sini sebagai bukti pengamalan Salafi Wahabi, pengamalan hadis ahad ya dalam bidang akidah. Salafi Wahabi itu mengimani adanya siksa kubur dan sifat-sifat penghuni surga karena adanya hadis sahih yang dalam hal ini. Jadi ada hadis sahih dalam hal siksa kubur dan sifat-sifat penghuni surga, di mana statusnya sahih, tapi khobar tersebut adalah khobar ahad. Akan tetapi Salafi Wahabi itu mereka tetap meyakini dan berpegang teguh terhadap terhadap hadis tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat, sahabat adalah generasi setelah Rasul yang paling mengetahui masalah-masalah akidah. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa para sahabat adalah generasi terbaik, dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, sebaik-baik kurun atau masa adalah masaku, kemudian orang-orang yang mengikuti setelah mereka, dan kemudian generasi berikutnya yang sesudah mereka. Di sini Nabi mengatakan bahwa sahabat itu adalah generasi terbaik, tidak hanya dari amalan mereka, ya, tidak hanya dari keyakinan mereka kepada Nabi, akan tapi dari segi keilmuan mereka, kedobitan mereka, keadilan mereka dalam sebuah ilmu. Artinya di sini mereka itu paling mengetahui masalah-masalah Islam, masalah-masalah dalam ajaran Islam, khususnya dalam akidah, fikih, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang kelima, menerima setiap yang datang dari wahyu disertai pemahaman akal yang benar dan tidak memasuki masalah-masalah gaib yang akal tidak mempunyai tempat baginya. Dan di sini kaum salaf bukanlah menafikan akal sebagaimana yang dituduhkan oleh ahli kalam. Bagi Salafi Wahabi, wahyu itu datangnya dari Allah dan akal pun datangnya dari Allah. Nah, dan keduanya tidak mungkin bertentangan. Dan di sini kalau misalkan dan di sini artinya wahyu dan akal itu tidak bisa dipisahkan juga gitu artinya, dan juga tidak mungkin bertentangan karena sama-sama dari Allah. Akan tapi kalau misalkan ada hal yang mana akal itu sedikit bertentangan dengan Al-Quran atau dengan syara, maka di situ lebih mengunggulkan atau mendahulukan Al-Quran di atas akal itu sendiri. Oke. Selesai kita daripada manhaj salaf yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang diambil juga oleh para kaum Salafi Wahabi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait tuduhan terhadap Salafi Wahabi. Yang pertama, ada tuduhan orang-orang Salafi Wahabi dikenal sebagai kelompok yang sangat keras dan tidak mau berkompromi dalam memegang prinsip doktrin Salafi. Nah, di sini faktanya salah satu ulama Salafi Wahabi, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berkata, "Kami tidak ingin mewajibkan orang lain mengikuti pendapat kami. Karena jika kami mewajibkan orang lain mengikuti pendapat kami,
maka kami telah memposisikan diri kami bukan pada tempatnya. Kami memposisikan diri kami pada level ismah dan memposisikan salah pada diri orang lain. Artinya di sini Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin agak luas pandangannya, karena beliau tidak memaksakan pendapat selain dari Salafi Wahabi. Dan artinya Salafi Wahabi itu tidak kaku dalam memahami ajaran Islam dan tidak memaksakan orang lain pun mengikuti pendapat para kaum Salafi Wahabi. Dan kalau misalkan mereka memaksakan hal tersebut, mereka itu menempatkan diri mereka atau diri Salafi Wahabi dalam sisi ismah atau tidak pernah salah gitu ya. Dan mereka menempatkan orang lain itu pada posisi salah, dan itu dalam Islam tidak seperti itu. Artinya di sini mereka tetap meyakini bahwa kita tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat Salafi Wahabi seperti itu. Selanjutnya, mudah membid'ahkan kelompok lain. Dan faktanya, ulama Salafi Wahabi itu mengklarifikasi secara langsung kepada kelompok yang tertuduh melakukan bid'ah, atau di sini dalam tanda kutip itu Nahdlatul Ulama atau NU. Dan di sini ada pernyataan dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub dalam buku Titik Temu Wahabi NU, di mana beliau memaparkan ada di suatu pertemuan Syekh bin Baz bertanya kepada para ulama NU terkait apakah warga NU itu para penyembah kuburan dan apakah betul warga NU itu ahli bid'ah. Nah, setelah dijawab oleh para ulama NU di sana bahwa para warga NU itu tidak menyembah kuburan dan juga para warga NU tidak melakukan bid'ah, artinya mereka mempunyai dalil-dalil juga terkait atau NU itu mempunyai dalil-dalil juga terkait melakukan hal-hal ritual-ritual tersebut seperti tahlil, terus ziarah kubur, dan juga mereka bukan ahli bid'ah. Nah, setelah dipaparkan secara gamblang oleh ulama NU, maka di sini beliau Syekh bin Baz mengetahui bahwa warga NU itu bukanlah penyembah kuburan dan bukanlah ahli bid'ah. Artinya kalau misalkan Wahabi itu memaksakan atau mereka itu asal membid'ahkan kelompok lain, maka mereka itu sangat kaku gitu. Tapi di sini mereka mengklarifikasi secara langsung apakah iya kelompok lain atau yang dituduh melakukan bid'ah itu dia melakukan bid'ah gitu kan. Contohnya yang NU ini yang tertuduh melakukan bid'ah, apakah dia itu melakukan bid'ah? Tapi ternyata tidak. Ternyata ada dalil-dalil di belakang mereka melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Dan di sini Salafi Wahabi pun akhirnya mengiyakan bahwa ternyata NU itu tidak melakukan bid'ah sama sekali yang tertuduh sebagaimana yang sudah kita ketahui. Baik, selanjutnya tuduhan yang ketiga, bahwa merujuk kepada Al-Quran, Sunnah, dan ajaran Salafus Shalih itu dianggap kaku. Justru ini adalah tindakan tegas, ya, karena dalam penafsiran Al-Quran misalnya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menilai bahwa metode tafsir terbaik adalah tafsir bil ma'sur, karena sesungguhnya ayat Al-Quran itu saling menjelaskan satu sama lain, ya, dan begitu juga hadis yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Begitu juga para ulama salafus shalih, mereka mempunyai kemampuan tertentu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Artinya di sini kalau misalkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengikuti ajaran salafus shalih, maka itu bukan hal yang dianggap kaku, dan itu malah hal yang dianggap memang tegas dalam ajaran Islam. Karena
ya Al-Quran, Sunnah, dan Salafus Sholih pun itu adalah rujukan para ulama-ulama sekarang gitu kan, tidak sembarang rujukan yang diambil oleh para ulama sekarang, sehingga ya ini bukanlah hal yang dianggap kaku seperti itu. Selanjutnya, Salafi Wahabi itu mengkafirkan orang yang bermazhab. Ternyata faktanya tidak. Kata Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaqub, Salafi Wahabi ini tidak mengkafirkan orang yang bermazhab gitu. Faktanya karena Salafi Wahabi sendiri itu pun bermazhab dengan mazhab Imam Hanafi. Karena ada cerita dalam buku Titik Temu Wahabi NU bahwa saat Pak Yai Ali itu belajar di Saudi, saat ada mata kuliah tentang perbandingan mazhab atau fikih terkait pernikahan, harta waris. Di sana ada mahasiswa nyeletuk bahwa kita tidak perlu mempelajari hal ini karena tidak penting gitu. Dan di sini gurunya atau dosennya bilang bahwa kita perlu mempelajari hal waris-warisan ini karena dalam mazhab kita, mazhab Imam Hanafi itu membahas terkait hal waris yang seperti ini gitu. Artinya di sini mereka itu bermazhab Imam Hanafi. Kalau misalkan mereka itu mengkafirkan orang yang bermazhab, artinya mereka juga mengkafirkan diri mereka sendiri, dan ini hal yang sangat tidak masuk akal ya. Lalu selanjutnya, Salafi Wahabi itu melarang adanya ijtihad, dan faktanya tidak. Dalam buku Titik Temu Wahabi NU, malah mereka itu membolehkan imam-imam yang kredibel untuk berijtihad. Dan ini dalam tanda kutip imam-imam yang kredibel ya, bukan imam atau ulama-ulama yang abal-abal. Karena kalau misalkan kita merujuk kepada ulama yang abal-abal itu pun salah gitu. Artinya di sini kalau misalkan kita merujuk kepada imam-imam yang kredibel gitu, yang punya kredibilitas tinggi, maka itu wajib gitu kita ikuti. Dan memang di sini Salafi Wahabi tidak melarang sama sekali orang untuk berijtihad kalau misalkan dia itu mempunyai kredibilitas yang tinggi. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad, mereka itu adalah ulama-ulama yang kredibel, yang dimana mereka itu boleh untuk berijtihad. Maka dari itu Salafi Wahabi sama sekali tidak melarang adanya ijtihad, karena untuk merumuskan suatu hukum fikih itu perlu adanya ijtihad dari para imam-imam yang kredibel, seperti itu. Lalu selanjutnya, Salafi Wahabi menganggap musyrik muslim yang bukan dari kelompoknya, dan ini sangat tentu tidak sama sekali ya teman-teman, karena justru Salafi Wahabi itu berpendapat kita tidak boleh mengkafirkan seseorang pun dari ahlul kiblah. Artinya di sini tidak boleh mengkafirkan sesama muslim kecuali ia telah melakukan perbuatan kafir secara jelas tanpa dilakukan takwil. Artinya di sini kalau misalkan dia itu jelas-jelas melakukan kekafiran seperti menyembah berhala, menyembah pohon, atau percaya kepada selain Allah, maka itu jelas-jelas dikatakan kafir gitu. Tapi kalau misalkan masih percaya kepada Allah, terus juga masih melakukan ibadah yang diajarkan oleh Islam, maka sama sekali Salafi Wahabi itu tidak mengkafirkan sesama ahlul kiblah gitu, sama muslim itu sendiri. Kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa Salafi Wahabi melakukan hal yang seperti itu, atau Salafi Wahabi mengkafirkan sesama muslim, maka mereka itu sangat mengklaim dirinya itu berdosa gitu. Dan yang
terakhir, bertawasul dianggap musyrik. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari memberi apresiasi terhadap Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Taimiyah ini adalah rujukan para Salafi Wahabi gitu dalam akidah. Nah, di sini Kiai Hashim Asy'ari bilang bahwa beliau itu menolak tegas kalangan yang mengklaim bahwa tawasul adalah syirik atau kufur. Beliau membantah kalangan yang mengklaim bahwa tawasul itu mengotori kemurnian tauhid dan tanzih. Beliau mengatakan inilah pendapat yang benar. Dan di sini Imam Ibnu Taimiyah menemukan ada 2 buah hadis yang membolehkan adanya tawasul. Ya, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga pendapat bahwa bertawasul dengan nama orang-orang solih, salafus ya orang-orang solih lah ya, itu boleh gitu, hukumnya boleh juga. Tapi kalau yang disalahkan itu adalah ketika seseorang itu meminta kepada nama tersebut. Nah, dengan nama tersebut maka hukumnya itu adalah musyrik, karena dia sudah menganggap bahwa orang yang sudah meninggal gitu, atau ya orang yang sudah meninggal, dengan dia meminta melalui namanya tersebut, itu akan diberikan gitu apa yang diinginkan, dan itu adalah perbuatan musyrik. Ya, seperti misalkan dengan menyebut nama fulan, aku ingin aku ingin diberikan rezeki gitu, dengan kemurahan rezeki, kelancaran rezeki, dan ini adalah hal yang salah gitu ya. Kalau misalkan kita mau bertawasul itu langkah baiknya dengan tidak mengutamakan bahwa nama yang kita ingin tawasuli itu dijadikan tempat untuk meminta gitu. Seperti misalkan contohnya, aku meminta kepadamu ya Allah dengan wasilah orang-orang solih agar urusan kita itu dilancarkan gitu, dan itu adalah yang boleh gitu ya. Artinya di sini kita tidak meminta kepada nama orang-orang solih tersebut. Artinya di sini kita masih tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta alam, selaku Tuhan semesta alam, seperti itu. Dan di sini kesimpulannya bahwa Salafi Wahabi itu mengambil faham manhaj salaf dalam akidah, yakni pemahaman dari Imam Ibnu Taimiyah, di mana Imam Ibnu Taimiyah itu mengambil sumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Salafus Shalih, di mana yang Salafus Shalih ini adalah para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Lalu, jikalau ada klaim bahwa pemahaman Salafi Wahabi itu kaku dalam memahami ajaran Islam, maka sama saja dia mengklaim bahwa manhaj salaf itu kaku gitu dalam memahami ajaran Islam. Dan yang terakhir, dari fakta-fakta yang ada membuktikan bahwa adanya pemikiran yang non-eksklusif dan fleksibel dalam pemahaman Salafi Wahabi. Mungkin demikian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan di sana sini, karena yang salah itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.